barudatud dunya, mengabaikan dunia ala qalbil abdi, dari hatinya seorang hamba. Jadi hati seorang hamba itu enggak kebangetan gemes sama dunia, li ajlillah, karena arah-arah mengagungkan Allah Mu'azzim yang maha agung. Sawab, ganjarannya, wa muqaddimatihi, dan pendahuluannya tentang zuhud, tarku talabil mafqud minad dunya, meninggalkan mencari apa yang ada di dunia. Jadi enggak terlalu rakus dengan dunia, enggak terlalu gemas sama dunia, enggak terlalu serakah sama dunia, itu zuhud. Wa tafriqul majmu' minha, dan memisahkan apa yang telah dikumpulkan. Artinya apa yang dipunyai itu diamalkan. Wa tarku iradatiha, dan meninggalkan kepengenan kepada dunia. Wa ikhtiyariha, dan memilih dunia, enggak kebangetan gemas sama dunia. Ini harta pengen dikumpulin sebanyak-banyaknya biar ini hidup, bisa apa aja gue beli dengan harta. Bahkan harta gue pengennya nggak habis 7 turunan. Itu dunia. Itu kalau begitu namanya bukan gemas gimana. Wah, cita-citanya banyak. Padahal belum tentu hidupnya panjang. Fa'idha ata biha, maka datang biha abdu, maka siapa orang yang mendatangi tadi, artinya amat dunia enggak kebangetan gemes, awrasatil kazuhdal hakiki, maka orang itu disebut dengan zuhud hakiki. Gitu. Hakiki, zuhud yang abadi, zuhud yang benar itu. Summa ba'as ala tarki, kemudian dia menjadi sebuah utusan ala tarki wa tafriq wa dzikru afati dunya wa uyubiha, dan dia mengingat afati dunia, bahayanya dunia, wa uyubiha, dan bahayanya dunia dan jeleknya dunia. Qala ba'duhum, maka berkata sebagian ulama, taraktu dunya, aku ini meninggalkan dunia, likillati ginaiha, karena sedikitnya manfaat dari dunia, wa kasrati anaiha, dan banyak madaratnya. Itu ulama tasawuf banyak meninggalkan dunia karena tahu madaratnya dunia, sedikit manfaatnya. Likillati ghinaiha wa kasrati anaiha, dikit manfaat, banyak madarat di dunia. Wasir'atu panaiha, dan cepat rusaknya. Benar ya? Kita punya mobil 5 tahun udah rusak, motor rusak, kontrakan kebakaran. Wasir'atu panaiha, cepat rusaknya. Wa khasyatu syaraqiha, dan hinanya orang yang terlalu berbarengan mengejar dunia. Waqala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, al-qaulul baligh, dari kaul atau ucapan yang sampai, maqala syekhuna, berkata guru kita Abu Bakar At-Tusi, inna dunya, kata Abu Bakar At-Tusi dari Imam Ghazali, inna dunya, sesungguhnya dunia, aduwatullah, adalah musuhnya Allah. Jadi dunia itu musuhnya Allah azza wa jalla. Wa anta dan engkau mahabbahu, mencintai dunia. Paman ahabba ahadan, maka siapa orang yang mencintai salah seorang, abghadu, maka lebih benci aduwahu, kepada musuhnya. Jadi kata Imam Ghazali, dunia itu musuhnya Allah. Kita kalau cinta sama Allah, maka jangan kebangetan gemes sama dunia. Hirsun minad dunya. Dalam kalimat kitab Nashihul Ibad, bahasanya hirsun minad dunya, sebangetan maruk, serakah sama dunia. Duit dikumpulin, siang nyari duit, malam dihitung. Siang nyari duit, malam dihitung. Dah pergi gelap, pulang gelap. Sumsang jungkir balik, siang pala jadi kaki, kaki jadi pala, siang jadi malam, malam jadi
jadi siang banting tulang, malam banting bini. Iya, begitu. Siang kau mencari harta, malam kau menghitungnya. Benar, ini kita ngaji bab juhud. Coba itu. Siang kau mencari harta, malam kau menghitungnya. Ada qasidah. Itu macam-macam. Itu. Nah, tadi nyampe mana tuh? Jadi Abu Ghod ja'alana Allah, semoga Allah menjadikan kita minal mabghudin, orang yang membenci terhadap dunia, li dunia terhadap dunia, wal muhibbin, dan orang yang cinta lil akhirah, untuk akhirat. Satu lagi, waruya, dan diriwayatkan Al-Lais dari Imam Lais an Jarir, dari sahabat Jarir, qala, berkata Jarir, sahibar rajul Isa alaihi salam, bersama Nabi Isa alaihi salam, wa qala, dan berkata itu sahib atau seorang rajul, seseorang, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku pengen bersamamu. Jadi Nabi Isa kedatangan seseorang, rojul itu seseorang. Nabi Isa kedatangan seseorang, Bang Haji Mukri. Kata itu si rojul, kata itu si laki-laki gitu. Kata si laki-laki tadi, wahai Nabi Allah, aku pengen bersamamu. Kata si seseorang tadi itu, kata laki-laki yang tadi datang ke Nabi Isa. Wa ashabuka, maka aku akan menemanimu. Pantolako, maka berangkat itu Nabi Isa bersama seseorang laki-laki yang tadi ila syattin nahri, ke pinggir sungai atau ke pinggir laut, Panjalasa. Kemudian dia duduk. Siapa yang duduk? Pak? Yang duduk di pinggir laut siapa? Nabi Isa dengan seorang laki. Bang Haji Urip, Nabi Isa duduk dengan laki-laki di pinggir laut, Bang Haji Masdi. Itu kan pantalaqo ila syattin nahrin, berangkat di pinggir sungai. Nahrin itu sungai, taruhlah danau lah. Pajalasa, kemudian duduk itu berdua, Nabi Isa dan seseorang laki-laki, ya taghadiyani wa ma'ahuma, dua-duanya makan. Salah satu arghafatin, makan 3 roti. Jadi Nabi Isa bawa 3 roti. Itu dimakan, Pak. Fa'akala rogifaini, maka mereka berdua, Nabi Isa dengan seorang laki-laki tadi, makan 2 roti. Sedangkan Nabi Isa bawa 3 roti. Ya, jadi Nabi Isa bawa 3 roti. Itu roti dimakan cuma 2. Dimakan Nabi Isa 1, amal tadi laki-laki 1. Berarti rotinya nyisa 1. Fa'akala rogifaini, mereka makan 2 roti. Wa baqiya, makan tersisa rogi pun 1 roti. Faqoma Isa alaihissalam, maka berdiri Nabi Isa alaihissalam ila nahrin, ke pinggir sungai atau ke pinggir laut. Pasyariba, maka minum Nabi Isa. Summa roja, kemudian pulang Nabi Isa. Falam yajid, kemudian gak nemuin Nabi Isa ar-ragifa, terhadap roti. Jadi sama Nabi Isa ditinggal ke pinggir laut, minum, Pak. Habis makan kan seret, bisa minum air laut, ditinggal tuh roti yang tadi 1. Begitu habis minum, balik lagi ke tempat tadi duduk, rotinya hilang. Rotinya hilang. Mengaji Masdi. Makan puji. Siapa yang makan dulu mengaji Ustaz? Rotinya hilang. Kagak di pinggir rotinya hilang, Pak. Nah, rotinya hilang. Nah, siapa yang makan kira-kira? Palamnya aja roti, Pak. Enggak nemuin Nabi Isa nih roti yang tadi 1 mana? Faqala lirrijal, maka Nabi Musa nanya sama yang tadi seseorang laki-laki itu. Nanya sama laki-laki tak?
Man akhadar rogib, ente ngambil roti yang satu. Tuh, nanya. Kan kagak ada orang lagi, Pak. Kagak ada orang, cuman berdua Nabi Isa sama orang tadi, si rojul tadi. Apa kata dia? Qala, maka berkata itu si rojul, la adri, enggak tahu, gua enggak tahu. Pantola ko wa ma'ahu sahibu. Ya udah kalau lu jawab enggak tahu kita berangkat. Dibawa pergi sama siapa? Nabi wa ma'ahu, dan serta Nabi Isa sahibu. Para'a dzobiyatun. Ketika berangkat melihat anak kujang. Para'a maka melihat itu si rojul dzobiyatan. Dzobiyatan itu kujang atau ya kujang, atau kujang kan? Kujang. Manjangan. Wa ma'aha khusban, dan dari manjangan itu punya dua anak. Nah, qala maka berkata Nabi Isa pada manggil Nabi Isa kepada manjangan, dipanggil Pak Andi. Manjangan sini. Hebat Nabi Isa ya, Bang Haji Mufli. Manjangan dipanggil, manjangan sini. Pada sini. Tuh, apa? Ahadahuma, salah satu dari khosbani, dari dua anak manjangan. Jadi yang dipanggil itu anak manjangannya. Sini. Ketika dipanggil Bang Haji Mufli, datang Pak Atta, maka datang itu manjangan booking atasnya Nabi Isa. Begitu datang itu anak manjangan, pada bahahu, maka anak manjangan itu disembelih, dipotong. Wasyawwa minhu, anak manjangan setelah dipotong itu dipanggang. Wasyawwa minhu, itu dipanggang. Anak manjangan dipanggang. Enak apa enggak dagingnya? Enak. Dipanggang kan? Wah, udah dipanggang. Wa akala, kemudian dimakan. Wa warujul, bersama laki-laki yang tadi bersama Nabi summa qala, setelah makan itu nyisa tulangnya doang Pak, nyisa tulang. Summa qala lil khosya, kemudian Nabi Isa itu ngomong kepada manjangan yang udah tinggal tulang Pak. Kata Nabi Isa begini, kum biiznillah, manjangan bangun lu dengan izin Allah. Tuh kan mukjizat Nabi Isa bisa ngidupin yang udah mati. Kum biiznillah, pakoma, kemudian itu manjangan yang tadi udah dimakan hidup lagi. Hidup lagi. Tuh, dan tuh bentar lagi mengajar Hasyim dikit lagi. Hidup lagi Pak. Manjangan hidup lagi. Setelah hidup lagi, Pakola as'aluka billadzi araka hadir ayamat akhadar rogi. Nih ente kan udah ngelihat nih mukjizat saya bisa ngiripin manjangan. Sekarang saya mau nanya, siapa yang ngambil roti? Begitu dah. Balik lagi, siapa yang ngambil roti? Roti lagi aja. Kan ente udah ngeliat di kuat, hebat. Bisa ngidupin manjangan yang udah tinggal tulang doang. Sekarang gua mau nanya, siapa yang ngambil roti yang sisa satu? Apa kata dia? Qala madri, masih belum ngaku, madri, nggak tahu siapa yang ngambil. Gitu. Summa intaha ila nahri fa akhadha Isa biyadir rajul. Masih nggak ngaku, kemudian ditarik tangan temannya tadi, si rojul tadi. Isa biyadir rajul, pamasya alal ma, ditarik berjalan di atas air, pamasya alal ma, jalan di atas air. Coba Bang Haji Mufli, udah deh kalau ngomong jalan di atas air. Falamma jawaza, maka tatkala dia lewat di atas air, qala as'aluka, nanya lagi Nabi Musa, araka hadal ayah man akhadar rogi, ente udah ngeliat nih bagaimana hebatnya saya. Begitu kalau kata Bang Haji, ente kita jalan di atas air, cuman saya mau nanya siapa yang ngambil roti yang satu. Jujur ya nih. Aduh Bang Haji Hasyim lagi seru ya, ente Bang Haji Hasyim mah ikut ngaji, yang mana ngerti. Ya, siapa yang ngambil roti Bang Komar? Kola lah adri, jawabannya masih sama Bang Haji Mufli, nggak tahu. Gue nggak tahu gue ngambil roti nggak bisa. Wah, kola
Maka berkata Nabi Isa, "Pantahaya ilal mafazah." Yuk kita pergi ke gurun pasir. Wah, dia aja ke gurun. Pas kira-kira mau ngapain Bang Mukri doang. Nabi Isa nih ngajak tadi seorang laki-laki tadi ke gurun pasir. Kira-kira mau ngapain? Dia ajak ke gurun pasir ilal mafazah. Pajalasa, maka duduk Nabi Isa berdua dengan orang yang tadi. Pak akhoda Isa, maka Nabi Isa mengambil pajamaha saroban auramlan. Nabi Isa ngambil pasir, pasir, auramlan atau kerikil, jangan pasir lah, batu split lah begitu kalau batu bawahnya pasti ngambil pasir. Waqala, dan berkata Nabi Isa, kun dahaban, pasir jadilah kamu emas, jadi emas. Karena Nabi Isa itu nabi punya itu pasir yang segegaman jadi split yang segegaman jadi emas biidznillah, dengan izin Allah jadi emas. Pakana zahaban, maka jadi emas. Baqasamahu, maka ngebagi Nabi Isa salah satu aslasin, ngebagi tiga emas itu. Jadi ibaratnya nih emas nih, ini dibagi tiga Bang Mukri. Emas yang tadi digegeman dibagi tiga. Tuh salah satu. Pakola, maka berkata li kepada si laki-laki tadi, sulusun laka, sepertiga buat kamu, buat ente nih, buat si rojul tadi. Wasulusun alaiya, dan sepertiga buat Nabi Isa. Nah, kata Nabi Isa, wasulusun, dan satu lagi liman akhodar rogi, ini bakal saya kasih emas buat orang yang ngambil roti tadi. Dipanci. Ini emas sudah kebagi tiga. Yang satu buat gua, emas yang satu buat ente. Yang satu lagi nih Bang Haji pasti buat yang ngambil roti. Coba itu. Gua bagi, apa katanya? Jawabannya apa? Ketika itu Pakola, maka berkata tadi si rojul, seorang tadi, ana akhotuhu, aku yang ngambil tuh roti. Yang dulu Bang Haji Hasim ini ceritanya seru. Bang Haji Hasim agak ngaji kan, ceritanya seru. Ana akhotuhu, saya yang ngambil roti. Ngaku ngelihat emas dapat dua kan, ya kan, katanya emas yang satu buat yang ngambil, saya ngambil. Apa kata Nabi Isa? Pakola pakulu laka, udah kalau begitu mah gua mah kagak usah, kata Nabi Isa. Ini tiga-tiganya buat lu tuh. Dikasih tiga-tiganya Pak. Si laki-laki yang tadi, gua mah nggak jadi dah 3 potong emas ini, 3 potong emas buat ente. Pakulu laka, semua kulu itu semua. Wa faraqu Isa, maka ketika itu juga Nabi Isa pisah. Udah, mulai detik ini ente jangan jadi teman gua. Oh, ini prinsip kehidupan. Mesti punya prinsip. Wah, lu nggak bohong, penjahat, nggak jujur Bang Haji Mukri, curang, penjahat, laknat. Iya, prinsip hidup itu mesti punya prinsip. Udah, batas ini lu jangan ikut-ikut gua lagi, kata Nabi Isa. Punya prinsip hidup itu. Ketika dia khianat kepada temannya, dia berbohong, maka kata Nabi Isa, batas ini doang, gua berteman sama lu. Tuh, artinya gini Pak, kita kalau kenal sama orang, sekali berbuat kesalahan, udah Pak, tinggalin, jangan maksa. Prinsip itu hebat, ini cerita pelajaran hebat. Ya Haji mah gak ngaji ya udah aja. Dulu ini masih pada teman Bang Haji. Maaf kalau apa yang saya sampaikan beda sama guru-gurunya lain, bukannya saya ngomong sendiri. Sih jangan. Jadi dikasih semua emas, cuman udah batas ini Pak, lu jangan ikut-ikut gua. Tuh, dalam kehidupan ini kitabnya ada Bang Haji, Irsyadul Ibad bab zuhud. Wa faraqahu Isa, dan setelah itu juga Nabi Isa pisah. Udah lu jangan ikut-ikut gua, bahasa kita begitu. Pantaha ilaihi rajulani, ketika ditinggalin kan girang, wah gua dapat 3 emas nih.
ilaihi rajulani. Enggak, bukan begitu. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Terusin jangan nih. Terusin jangan. Udah dapat 3 emas. Udah dapat 3 emas. Terusin jangan. Pantaha ilaihi rajulani wa huwa fil mafazah. Ketika itu juga datang 2 orang laki-laki. Datang 2 orang laki-laki fil mafazah di tengah gurun pasir. Udah dapat emas 3, girang kan? Tiba-tiba datang dari kejauhan 2 orang laki-laki, Pak. Nah, itu dia. Datang 2 orang laki-laki. Pak aroda an yakhudahu. 2 orang laki-laki pengen ngambil emas. Wa yaqtulahu, dan mau ngebunuh si rojul yang tadi yang dapat 3. Rupanya rampok, kalau bahasa kita rampok itu. Padah lu orang 2. Aduh, emas udah kabur, ketangkep 1 lawan 2, gua kalah. Maaf, hitungan matematika 1 lawan 2 kalah. Mau bagaimana? Emas udah dapat di tangan. Wah, ini seru. Oh, mau aja Asim nih, entar dulu. Pokoklah huwa bainana asrasan. Maka jadi bertiga. Jadi bertiga akhirnya damai. Udah begini aja lah. Ini emas yang 3. Udah kita berdamai aja lah. Ente 1, saya 1, teman ente 1, gitu kan. Ya. Bainana asrasan dibagi 3. Qala, kemudian berkata itu si rojul, Baba'asu ahadukum ilal qaryah liyashtari ta'am. Lapar rupanya, Pak. Lapar. Liyashtari ta'am, ngutus 1 orang buat beli makan malam mukrim. Beli makanan. Faqala, maka berkata alladzi ba'asa li ayyi syai'in. Kemudian disuruh beli makan. Siapa yang disuruh beli makan? Si orang yang tadi punya emas. Si rojul tadi. Ya udah kalau begitu oke, kita bagi 3. Cuma perut gua lapar. Ya kan dirampok, Pak. Sekarang lu beli makan di sono. Beli makan. Iya, beli makan. 2 bungkus. Ya udah. Si rojul tadi di tengah jalan itu alladzi ba'asa li ayyi syai'in taqasama hadzal mal. Enak aja. Gua dapat 3 emas boleh susah payah, gua mau bagi 3. Itu berpikir lagi otaknya, Pak. Emang otaknya jahat. Makanya kalau teman udah begitu tinggalin, prinsip itu. Tuh, balik lagi. Di tengah jalan belum nyampe warung, enak aja gua dapat susah payah emas ini dari Nabi Isa. Gimana caranya ini? Namanya otak licik. Otak licik ada aja Bang Jasim. Otak licik apa kata dia? La aj'alanna lahum mafit ta'am. Saya bakal ngejadiin di 2 makanan ini, di 2 nasi bungkus nasi padang. Nasi padang waktu itu Saman itu racun. Makanya ketika orang Cina ngucapin salam sama kita, jawabnya itu bukan waalaikumsalam, tapi sammu alaikum. Sammu alaikum. Sammu itu artinya racun. Salam itu kan doa, Pak. Salam itu doa. Kata siapa orang Kristen Cina nggak bisa ngucapin salam? Bisa. Assalamualaikum Pak Haji. Dia ngedoain kita, tapi kita jangan ngedoain dia. Apa jawab kita? Sammu alaikum. Sammu alaikum. Sin mim waw. Sammu alaikum. Sammu alaikum, racun atasmu. Itu artinya bahwa jangan kita didoain, kita ngedoain. Enggak, sammu ala itu. Balik kemari, pitoam dibeliin nasi padang. Cuman mikir bagaimana caranya nih orang mati dikasih racun. Itu. Saman fa'aqtalahuma, maka dia bakal mati tuh orang yang tadi berdua. Wa akhadha hadzal mal jami'uhu, dan saya bakal dapat emas semuanya lagi. Wah, gua kasih racun aja dah. Dan dia mati, akhirnya emas jadi beli gua lagi. Itu kata si rojul. Faja'ala, maka ngejadikan itu si rojul bihi atas itu makanan asamu racun. Wa qala sahibuhu bi ghaibati. Dan si perampok yang tadi 2 itu sama, Pak, berunding juga ketika tadi si rojul beli makanan, dia berunding. Tuh. Apa berundingnya? Fi ghaibatihi, ketika dia enggak ada, li ayyi syai'in nuqasimuhul mal. Apa juga kita mau diajakin
bagi 3 sama dia. Ngapain lu? Iya ya. Ya udah kalau begitu. Idza jaa qatalna, di mana dia datang, kita bunuh aja tuh orang. Udah enggak ada pakai. Ntar emas yang 3 kita bagi salang separoh. Waqtasamnal mal nisfaini, dan kami bagi emas itu nisfaini, salang separoh, Pak. Udah dia datang beli nasi, kita bunuh. Ngerti ya, Pak? Lu datang bawa nasi, gua bunuh lu. Ngapain dibagi 3? Bagi 2 nisfaini. Itu ya orang licik, namanya penjahat kan. Terus pajaa, maka datang itu tadi si rojul yang beli nasi, pakotalahu, maka dibunuh. Begitu kalau ngomong langsung mati, dibunuh. Summa akala to'am, ketika dia udah mati, summa akala, maka kemudian itu 2 rampok makan nasi, pamata, maka dua-duanya mati dua-duanya. Kan nasinya udah dikasih racun. Wah, udah mati. Wah, ketawa-tawa, Pak. Emas ini kita dapat 3, bagi 2. Aduh, dia nasi enak lagi, nasi padang dimakan. Habis makan muntah, puger, mati. Mati mudah. Jadi siapa yang dapat? Nggak ada yang dapat. Wa baqiyal mal, maka nyisalah harta emas itu fil mafazah, di tengah gurun pasir, wa ulaika salasa, dan mereka itu yang 3 qatla haulihi, meninggal di tengah emas itu. Supamarro Isa, maka Nabi Isa lewat di tengah gurun pasir itu. Wahum ala tilkal halah, melihat keadaan yang terjadi. Faqala li ashabi, kemudian kata Nabi Isa, hadhihi dunya, inilah dunia, bahdaruha, maka hati itu ya beres ceritanya. Itu kata Nabi Isa, hada dunia, inilah dunia, bahdaruha, maka hati-hati terhadap dunia. Akhirnya nggak dapet, masa nggak ada yang dapet. Khotimatun pipas lil fuqara wal fuqara, pasal baru udah beres gitu pokoknya. Jadi kesimpulannya, orang yang kebangetan rakus akhirnya kagak dapat emas, Bang. Itu saja barangkali terlalu banyak, mohon maaf. Udah bab baru, pasal baru tuh. Khotimatun fi fadil faqri wal fuqara, pasal menjelaskan tentang keutamaan fakir dan fuqara. Jadi bab tersebut sudah beres, Bang Jasi. Jadi hati-hati terhadap dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.